Siang itu, di desa Pematang Johar, udara terasa berat dan lengket. Hawa panas yang menyengat, khas dataran rendah Sumatera, bercampur dengan angin pelan yang membawa aroma manis dari kebun-kebun durian yang membentang luas, membuat siapapun yang berjalan di pematang sawah merasakan keringat menetes deras di pelipis. Desa ini, yang tersembunyi di antara perbukitan Deli Serdang, biasanya adalah potret ketenangan. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki di jalanan tanah yang kemerahan, tawa mereka pecah berderai. Para ibu menjemur pakaian di pagar-pagar bambu, warnanya kontras dengan hijau dedaunan, sementara kokok ayam jantan bersahutan dari halaman-halaman rumah panggung kayu yang sederhana. Namun pada tanggal 15 Juli 2022, sekitar pukul 11.45, suasana damai yang telah mengakar selama puluhan tahun itu terkoyak oleh sesuatu yang tak pernah terbayangkan, sebuah keheningan yang mematikan. Di tengah hamparan kebun durian milik seorang perempuan yang sangat dihormati warga, Ibu Siti Rahmah, berdiri sebuah pondok kayu tua. Pondok itu bukan tempat tinggal, melainkan sekadar tempat singgah bagi para buruh panen untuk melepas lelah setelah seharian memanjat pohon atau mengumpulkan buah yang jatuh. Atapnya dari seng yang sudah mulai berkarat di beberapa sisi, dindingnya dari papan yang mulai renggang dimakan waktu, dan pintunya selalu terbuka setengah, seolah mengundang siapapun untuk masuk dan berteduh. Dari kejauhan, siang itu tercium aroma menyengat yang aneh, menusuk hidung dengan cara yang tidak menyenangkan. Awalnya, warga yang lalu lalang mengira itu hanyalah bau durian busuk yang terlalu matang. Maklum, musim panen memang sering meninggalkan buah yang jatuh dan pecah di tanah, menebarkan aroma tajam yang khas. Tetapi semakin lama, semakin banyak orang yang melintas terpaksa menutup hidung dengan ujung baju. Bau itu bukan hanya busuk seperti buah, tetapi juga pekat dan menyesakkan dada. Ada campuran aroma amis dan asam yang membuat perut terasa mual, seolah membawa pesan kematian yang tak terucap. Pak Hasan Basri, seorang peternak itik berusia 50-an tahun, berjalan pelan menyusuri jalan setapak di tepi kebun. Tubuhnya yang kurus dan legam terbakar matahari bergerak dengan ritme yang biasa ia lakukan setiap hari. Ia sedang mencari beberapa ekor itiknya yang sejak pagi tidak kembali ke kandang di belakang rumahnya. Suaranya yang biasanya ramah dan penuh canda saat menyapa tetangga kini digantikan oleh gumaman pendek. "Mana kalian? Pulanglah," sambil matanya yang sipit menyapu semak belukar dan rumpun bambu. Ketika langkahnya semakin mendekati pondok tua itu, hidungnya menangkap bau yang tidak wajar itu dengan lebih kuat. Ia berhenti sejenak, mengernyitkan dahi. Dadanya tiba-tiba berdegup lebih kencang. Dalam hati ia berbisik, mungkin ada bangkai anjing atau babi hutan, tetapi rasa penasaran yang bercampur firasat buruk membuatnya terus melangkah maju. Pintu pondok itu terbuka sedikit, hanya menyisakan celah sempit yang cukup untuk seberkas cahaya tipis masuk ke dalam. Dengan tangan yang mulai gemetar, Pak Hasan mendorong daun pintu kayu yang berdecip pelan, suaranya terdengar mengerikan di tengah keheningan siang. Detik itu juga, tubuhnya seolah membeku menjadi batu. Matanya membelalak lebar, napasnya tercekat di tenggorokan, dan udara seakan tersedot habis dari paru-parunya. Di dalam pondok yang pengap itu, puluhan tubuh manusia tergeletak diam dalam berbagai posisi yang mengerikan. Sebagian terlentang dengan wajah menempel di lantai semen yang dingin. Sebagian lagi meringkuk kaku seolah masih berusaha menahan sakit yang tak tertahankan. Ada pula yang tangannya mencakar-cakar dinding papan, meninggalkan goresan-goresan putus asa, seakan mencari jalan keluar dari neraka yang datang tiba-tiba. Wajah mereka membiru, mata mereka melotot tak bernyawa, dan dari sudut mulut sebagian besar dari mereka keluar busa kering yang sudah mengeras. Lalat-lalat hijau berterbangan dengan dengung yang menakutkan, hinggap di wajah-wajah yang tak lagi bisa mengusir mereka. Pak Hasan gemetar hebat. Kakinya lemas,
hampir tidak kuat menopang tubuhnya yang tiba-tiba terasa begitu berat. Dari bibirnya yang kering keluar teriakan lirih namun tajam, sebuah seruan yang memecah keheningan desa pematang Johar siang itu. Astagfirullah. Mati semua. Suaranya yang pecah dan penuh horor membuat beberapa warga yang sedang memetik buah di kebun sebelah sontak berlari mendekat. Hanya dalam hitungan menit, halaman pondok yang biasanya sepi dipenuhi orang. Wajah-wajah pucat pasi, jeritan-jeritan histeris, dan tangisan yang menyayat hati memenuhi udara. Seorang perempuan jatuh pingsan ketika melihat dari celah pintu, wajah suaminya yang masih muda terbujur kaku di dalam. Anak-anak yang ikut berlari bersama orang tua mereka kini menjauh ketakutan, sebagian memeluk ibunya sambil menangis terseduh-seduh. Desa yang biasanya damai berubah menjadi lautan kepanikan dan duka. Orang-orang berteriak memanggil kepala desa. Beberapa berlari tunggang langgang ke jalan utama, mencari bantuan polisi atau siapapun yang bisa mereka temukan. Tak lama kemudian, garis kuning polisi dipasang melingkari pondok, menciptakan batas antara dunia yang hidup dan dunia yang telah mati. Aparat melarang siapapun masuk. Tetapi bau busuk yang terus menguar dari dalam membuat semua orang tahu bahwa di dalamnya telah terjadi sebuah peristiwa yang tak terperikan. Sebagian warga berbisik, menduga-duga. Mereka mengira para pekerja itu keracunan makanan, mungkin masakan basi yang dimasak kemarin, atau tanpa sengaja terkena bahan kimia dari pupuk kebun. Namun ketika tim medis pertama tiba dan melihat sekilas kondisi mayat-mayat itu, mereka tahu ini bukan keracunan biasa. Mulut berbusa, tubuh kaku seperti terserang kejang hebat, wajah penuh ketakutan. Gejala-gejala itu menunjukkan sesuatu yang jauh lebih cepat dan mematikan. Ibu Siti Rahmah, sang pemilik kebun, datang dengan langkah gontai, dipapah oleh beberapa kerabatnya. Usianya sudah lebih dari 60 tahun. Selama ini, ia dikenal sebagai sosok dermawan dan saleh. Ia sering memberi buah durian gratis kepada tetangga yang kurang mampu, rajin hadir di pengajian rutin di surau desa, dan tutur katanya selalu lembut dan menenangkan. Tetapi siang itu, begitu melihat pemandangan mengerikan di dalam pondok miliknya, ia langsung roboh ke tanah. Tangisnya keras, tangannya memukul-mukul dadanya dengan putus asa. Ya Allah, kenapa semua jadi begini? Anak-anakku. Tangisan itu begitu pilu, membuat banyak orang yang melihatnya ikut berlinang air mata. Semua mengenalnya sebagai ibu yang baik hati. Tak ada yang menyangka tragedi sebesar ini bisa terjadi di kebun miliknya. Namun, di tengah hiruk-pikuk, tangisan, dan doa-doa yang dipanjatkan, berdiri seorang polisi dengan wajah penuh tanda tanya. Namanya Komisaris Polisi Hendra Wijaya, seorang penyidik senior dari Polres Deli Serdang dengan pengalaman lebih dari 20 tahun menangani kasus-kasus berat. Matanya tajam, gerak-geriknya tenang di tengah kekacauan. Ia tahu ada sesuatu yang sangat janggal di sini. Ia menatap ke arah Ibu Siti Rahmah yang menangis meraung-raung. Namun, dari sorot matanya yang terlatih, Hendra merasakan ada yang tidak tulus. Tangis itu begitu keras, begitu dramatis, tapi ia tidak melihat setetes air mata pun jatuh dari pelupuk mata perempuan tua itu. Sesekali, di sela isakannya, perempuan itu melirik cepat ke arah polisi yang sedang mencatat laporan, seolah sedang mengamati reaksi mereka. Kompol Hendra menunduk, menulis sebuah catatan singkat di buku kecilnya, emosi tidak tulus. Perlu diperhatikan. Malam itu, kepolisian mulai mendata seluruh korban. Mayoritas dari mereka adalah pekerja lepas dari berbagai daerah. Ada yang dari Riau, Jambi, bahkan beberapa dari Jawa Tengah. Mereka datang ke Pematang Johar untuk panen musiman dan menginap di pondok sederhana itu.
Namun ketika daftar nama pekerja dihitung dan dicocokkan dengan jumlah jasad, muncullah sebuah fakta mengejutkan. Nama yang terdaftar di buku catatan mandor ada 26, tetapi jasad yang ditemukan hanya 25. Siapa satu orang yang hilang? Pertanyaan itu membuat suasana yang sudah tegang menjadi semakin mencekam. Polisi bergerak cepat. Pencarian dilakukan di sekitar kebun dan desa, dan akhirnya mereka menemukan jawabannya. Orang yang tidak ada di pondok itu adalah Joko Santoso, seorang buruh muda asal Jawa Tengah. Namun, ia bukan hilang. Ia sedang terbaring lemah di puskesmas desa, hanya berjarak 2 kilometer dari lokasi tragedi. Menurut catatan medis, pada pagi hari sebelum tragedi itu terjadi, Joko mengalami reaksi alergi yang parah setelah tanpa sengaja menelan serangga kecil yang masuk ke dalam nasi dingin yang ia makan. Tubuhnya dipenuhi bentol-bentol merah, napasnya sesak, dan ia segera dibawa oleh rekan-rekannya ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan. Karena itu, ia tidak ikut makan siang bersama teman-temannya di pondok. Tak ada yang menyangka, kemalangan kecil yang menimpanya itu justru telah menyelamatkan nyawanya dari maut. Ketika diberitahu bahwa semua rekannya telah tewas, Joko menangis histeris. Ia meronta-ronta di ranjangnya. Tidak mungkin. Pagi tadi kami masih bercanda. Kenapa mereka? Kenapa bukan aku? Suaranya pecah, penuh rasa bersalah dan duka yang mendalam, membuat siapapun yang mendengarnya ikut merinding. Kompol Hendra segera menyadari bahwa Joko bukan hanya seorang korban yang selamat. Ia adalah saksi kunci. Dari ingatannya yang mungkin samar, misteri ini bisa mulai terungkap. Namun di balik semua itu, ada pertanyaan besar yang membuat bulu kuduk berdiri. Jika ini benar sebuah pembunuhan massal, siapa yang begitu tega menghabisi 25 nyawa sekaligus tanpa suara? Dan jika benar ada seorang pelaku di luar sana, maka Joko, satu-satunya orang yang masih hidup, bisa jadi adalah target berikutnya. Pondok kayu itu kini menjadi pusat perhatian yang mengerikan. Berdiri di tengah kebun durian, hanya berjarak puluhan langkah dari batang-batang pohon besar yang daunnya rimbun, dari luar ia tampak biasa saja. Namun begitu pintunya terbuka lebar, siapapun yang melihat ke dalam akan sulit menghapus bayangan mengerikan itu dari kepala mereka. Di dalam ruangan pengap berukuran 4 kali 5 meter itu, 25 tubuh manusia tergeletak kaku, membeku dalam pose terakhir mereka sebelum nyawa direnggut paksa. Lantai semen yang biasanya dipenuhi alas tikar pandan kini berubah menjadi tempat pembaringan terakhir yang dingin dan kejam. Ada tubuh yang rebah telentang dengan mata membelalak ke arah langit-langit papan yang lapuk, seolah menatap tak percaya pada takdir mereka. Ada yang meringkuk seperti janin, seakan masih berusaha melawan rasa sakit yang membakar di dada. Ada pula yang posisinya seakan sedang berlari, tangan kanannya mencakar dinding papan, meninggalkan jejak keputusasaan yang bisu. Mulut mereka berbusa kering, dan kulit wajah mereka membiru kehitaman, sebuah tanda jelas dari keracunan hebat. Di sekitar hidung dan bibir beberapa korban, terlihat sisa cairan yang sudah mengering. Beberapa tubuh masih dalam posisi saling bersandar, menunjukkan betapa cepatnya kematian itu datang, tanpa memberi mereka kesempatan untuk saling menolong atau bahkan menyadari apa yang terjadi. Tidak ada kursi yang terbalik, tidak ada piring yang pecah, tidak ada tanda-tanda perkelahian. Hanya keheningan yang memekakkan telinga. Lalat-lalat hijau berkerumun di setiap sudut, suaranya berdengung terus-menerus seperti sebuah simfoni kematian. Bau yang keluar dari pondok semakin kuat seiring sore menjelang, membuat siapapun yang mendekat merasa ingin muntah. Seorang ibu muda yang melihat sekilas wajah anaknya di dalam pondok berteriak histeris lalu jatuh pingsan ke tanah. Beberapa tetangga mencoba mengangkatnya menjauh,
sementara yang lain menutup mulut mereka dengan kain sarung, tak kuasa menahan bau dan pemandangan yang menyayat. Suasana desa yang biasanya tenang kini ricuh. Orang-orang berteriak memanggil nama anggota keluarga mereka yang bekerja di kebun itu, berharap ada keajaiban. Ada yang menangis sambil menyebut doa-doa. Ada yang hanya terdiam membeku, tatapan mata mereka kosong, tidak mampu memproses kenyataan yang begitu brutal. Seorang bapak tua duduk di tanah, memukul-mukul dadanya sambil terus menyebut nama cucunya yang ia tahu ikut bekerja di kebun itu. Kabar tentang kematian massal itu menyebar lebih cepat dari api di musim kemarau. Dalam waktu singkat, puluhan warga dari desa-desa tetangga berdatangan. Jalan kecil menuju kebun penuh sesak dengan manusia dan sepeda motor. Beberapa orang berusaha menerobos garis polisi, ingin memastikan sendiri nasib kerabat mereka. Namun aparat menahan dengan suara tegas. Jangan masuk. Ini area berbahaya. Warga hanya bisa berdiri di luar garis kuning, menatap pondok yang kini menjadi pusat perhatian seluruh kecamatan. Tak lama kemudian, mobil patroli tambahan datang. Aparat membawa lebih banyak pita kuning dan segera memasangnya, memperluas area steril. Seorang petugas medis dengan masker tebal yang menutup hampir seluruh wajahnya melangkah masuk. Namun, ia hanya berada di dalam selama beberapa menit, lalu keluar dengan wajah pucat di balik maskernya. Ia menggeleng pelan kepada komandannya. Gejala yang terlihat jelas menunjukkan ini bukan keracunan biasa. Mulut berbusa, tubuh kaku kejang, wajah penuh ketakutan. Semua tanda mengarah pada racun yang sangat berbahaya. Jeritan dan doa bercampur menjadi satu. Perempuan-perempuan desa saling memeluk, mencari kekuatan. Ada yang menangis keras, ada yang hanya bisa terisak pelan. Anak-anak yang tadinya penasaran kini berlari menjauh karena takut, tetapi mata kecil mereka tetap menoleh ke arah pondok, seakan ingin memastikan kabar mengerikan itu nyata. Di tengah hiruk-pikuk itu, Pak Hasan Basri, sang penemu pertama, masih duduk gemetar di bawah pohon nangka. Tangannya belum berhenti bergetar. Ia menceritakan kembali kepada polisi bagaimana awalnya ia hanya mencari itiknya, bagaimana bau busuk itu membawanya ke pondok, dan bagaimana ia melihat tubuh-tubuh sahabat dan tetangganya bergelimpangan. Sambil bercerita, suaranya beberapa kali patah dan matanya berkaca-kaca. Malam menjelang, namun suasana desa belum juga mereda. Lampu-lampu Petromax dipasang di sekitar pondok untuk membantu tim identifikasi yang mulai bekerja. Garis kuning polisi berkilau saat diterpa cahaya lampu, seolah memisahkan dunia luar yang masih hidup dengan dunia di dalam pondok yang sudah membeku. Kompol Hendra Wijaya berdiri tidak jauh dari pintu pondok. Wajahnya tegang, matanya yang tajam mengamati setiap detail. Dalam catatan kecilnya, ia menulis hal-hal yang mungkin terlihat sepele bagi orang lain. Posisi panci nasi di dapur kecil pondok, mangkuk sayur yang masih terisi di atas meja kayu, wajan bekas menumis yang tergeletak di samping tungku. Semua ia catat dengan teliti. Ia tahu, dalam kasus seperti ini, kebenaran seringkali tersembunyi di dalam detail-detail kecil yang terabaikan. Namun, bayangan para korban yang tergeletak di dalam tidak mudah dihapus dari benaknya. Hendra beberapa kali menarik napas panjang, berusaha menenangkan gejolak di dalam dirinya. Ia sudah lama menjadi penyidik, namun setiap kali melihat kematian dalam jumlah yang begitu banyak, hatinya tetap bergetar. 25 nyawa sekaligus, direnggut tanpa perlawanan, tanpa suara, hanya menyisakan diam yang menyayat. Di luar pondok, warga mulai menyalakan lampu-lampu minyak di teras rumah mereka. Beberapa duduk bersila di tanah, membaca surah Yasin dengan suara pelan.
Desa yang biasanya dipenuhi suara jangkrik dan kata kini berganti dengan ratapan dan doa. Sementara itu, di puskesmas desa, Joko Santoso masih berbaring lemah. Ia tidak tahu bahwa di saat tubuhnya sakit karena alergi, nyawanya justru terselamatkan. Ketika kabar itu akhirnya sampai kepadanya, bahwa semua teman-temannya di pondok sudah tidak ada, Joko menjerit dan menangis sejadi-jadinya. Kata-katanya pecah, suaranya serak. Ia tidak percaya. Pagi tadi ia masih bercanda dengan mereka. Sekarang, hanya tinggal dia seorang diri yang masih hidup. Kompol Hendra sudah mendengar kabar tentang Joko. Ia tahu, di balik tubuh lemah pemuda itu, ada sebuah kunci besar untuk membuka misteri ini. Ia segera memutuskan bahwa Joko harus dijaga dengan sangat ketat. Bukan hanya karena kondisinya yang masih rapuh, tetapi juga karena ia bisa menjadi target berikutnya bagi siapapun yang bertanggung jawab atas pembantaian ini. Di halaman pondok, malam semakin pekat, namun bau busuk tidak juga hilang, malah terasa semakin menusuk. Petugas medis sibuk memasukkan jenazah ke dalam kantong-kantong hitam, satu persatu. Warga yang berdiri di kejauhan menutup wajah mereka. Sebagian terisak, sebagian hanya bisa menunduk dalam diam. Di sudut halaman, seorang anak kecil bernama Irfan, berusia sekitar 12 tahun, berdiri memperhatikan semua itu. Wajahnya pucat, tetapi matanya yang tajam merekam setiap kejadian. Ia menggenggam sebuah buku tulis lusuh. Anak yatim piatu ini sering membantu para pekerja mengangkat durian-durian kecil untuk mendapat upah beberapa ribu rupiah. Malam itu, ia hanya berdiri diam, menyimpan sesuatu dalam ingatannya. Sesuatu yang nanti akan menjadi sangat penting. Suasana semakin berat ketika beberapa mobil ambulans tiba untuk membawa jenazah-jenazah itu ke rumah sakit di kota untuk diotopsi. Satu persatu kantong hitam diangkat. Teriakan histeris kembali pecah ketika anggota keluarga korban mencoba mendekat. Beberapa harus ditahan oleh warga lain agar tidak jatuh pingsan. Desa Pematang Johar kini resmi berubah dari sebuah tempat yang damai menjadi saksi bisu sebuah tragedi besar. Kompol Hendra berdiri di dekat mobil ambulans terakhir yang menutup pintu belakangnya. Matanya menatap jauh ke dalam kegelapan kebun. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Siapa yang begitu tega melakukan ini? Bagaimana racun bisa masuk ke makanan para pekerja? Dan mengapa semua ini terjadi di kebun yang selama ini dikenal sebagai tempat yang penuh rezeki dan berkah? Di tengah kabut malam yang turun perlahan, Desa Pematang Johar seakan menahan napas. Tidak ada lagi tawa anak-anak, tidak ada suara ayam berkokok, hanya doa-doa yang naik bersama udara lembab, meminta agar kebenaran segera terungkap. Sore itu, sinar matahari condong ke barat, menciptakan bayangan pohon-pohon durian yang menjuntai panjang di atas tanah yang lembab. Suasana Desa Pematang Johar masih diliputi kekacauan dan duka. Setelah penemuan mayat-mayat di pondok kebun, warga berkumpul berlapis-lapis di balik garis polisi. Suara tangis bercampur dengan lantunan doa. Sesekali terdengar jeritan histeris dari anggota keluarga korban yang baru tiba dan mengenali wajah orang terkasih mereka di antara jasad-jasad yang terbujur kaku. Di tengah suasana itu, sebuah mobil kijang tua berhenti di dekat jalan masuk kebun. Dari dalamnya turun seorang perempuan dengan kerudung lusuh. Langkahnya gontai, wajahnya pucat pasi, dan matanya sembab. Dialah Ibu Siti Rahmah, pemilik kebun durian yang selama ini dikenal warga sebagai sosok dermawan dan disegani. Warga yang melihat kedatangannya langsung berbisik lirih. Ada yang berkata, "Kasihan, Ibu Siti," ada yang hanya menunduk dalam diam. Selama puluhan tahun,
Ibu Siti telah menjadi bagian penting dari kehidupan sosial desa. Ia sering membagikan durian gratis untuk tetangga yang kurang mampu, rajin hadir di setiap acara pengajian, bahkan tak jarang membantu biaya sekolah anak-anak yang kesulitan. Sulit membayangkan bagaimana mungkin tragedi sebesar ini terjadi di tanah miliknya. Begitu melangkah mendekati pondok, Ibu Siti tiba-tiba roboh ke tanah. Tangannya memukul-mukul dadanya dengan keras, suaranya parau dan bergetar. Ya Allah, anak-anakku. Kenapa semua jadi begini? Tangisnya meraung-raung, membuat banyak orang yang mendengarnya ikut berlinang air mata. Beberapa perempuan desa segera mendekat, mencoba menopangnya agar tidak jatuh pingsan. Namun di tengah tangisannya memilukan itu, Kompol Hendra Wijaya memperhatikan dengan saksama. Ia berdiri tidak jauh, mencatat setiap detail dalam benaknya. Tangis Ibu Siti memang terdengar keras, bahkan suaranya bergetar hebat, tetapi mata perempuan tua itu tampak kering. Tak ada setetes air mata pun yang jatuh membasahi pipinya yang keriput. Sesekali, di selarongannya, perempuan itu melirik cepat ke arah para polisi yang sedang sibuk. Pandangannya tajam, hanya sepersekian detik, namun jelas terlihat seperti sedang mengamati reaksi aparat. Hendra menghela napas panjang. Dalam hatinya ia mencatat, tangis terlalu lantang, tidak tulus. Ia menulis singkat di buku kecil yang selalu dibawanya. Bagi orang lain, tangisan itu mungkin terlihat wajar, sebuah ekspresi duka yang mendalam. Tetapi bagi seorang penyidik berpengalaman seperti Hendra, sesuatu yang tidak sinkron antara suara tangisan dan air mata adalah sebuah anomali yang patut dicurigai. Malam mulai turun, lampu-lampu Petromax dinyalakan untuk menerangi lokasi. Tim forensik sibuk bekerja, memotret, mengukur, dan mengumpulkan barang bukti. Bau busuk masih menyengat, kini bercampur dengan aroma tanah basah sisa hujan semalam. Warga tetap bertahan di luar garis polisi. Sebagian dari mereka masih menatap Ibu Siti yang kini didudukan di sebuah kursi bambu. Wajahnya ia tutupi dengan ujung kerudungnya. Kompol Hendra mendekat perlahan. Ia menyapa dengan suara lembut, mencoba menjaga suasana agar tidak semakin tegang. Ibu, saya tahu ini berat, tapi ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan. Siapa yang biasanya memegang kunci gudang bahan pangan di dekat pondok? Pertanyaan itu membuat Ibu Siti terdiam sejenak. Ia menelan ludah, lalu menjawab dengan suara yang masih bergetar. Kunci. Kunci ada pada saya, Pak Polisi. Tidak ada yang lain. Hendra mencatat jawaban itu dengan cepat. Jawaban yang sederhana, tetapi justru menambah tanda tanya besar di benaknya. Jika hanya Ibu Siti yang memegang kunci gudang tempat beras dan bahan makanan lainnya disimpan, bagaimana racun bisa masuk ke dalam dapur? Ia tidak bertanya lebih jauh malam itu. Ia tahu, waktu yang tepat untuk menekan akan datang. Di sisi lain, suasana desa semakin menegang. Keluarga korban berteriak memanggil nama anggota keluarga mereka yang kini sudah berada di dalam kantong-kantong hitam. Seorang perempuan muda jatuh pingsan untuk kedua kalinya ketika melihat wajah suaminya yang sudah tak bernyawa. Anak-anak kecil menjerit mencari ayah mereka. Para tetangga berusaha menenangkan, tetapi duka yang begitu besar sulit untuk ditahan. Ibu Siti masih duduk di kursinya, menggenggam kerudungnya erat-erat. Sesekali ia masih meratap pelan. Tetapi bagi Kompol Hendra, semakin lama ia memperhatikan, semakin kuat kecurigaan di hatinya. Tangisan tanpa air mata, tatapan cepat yang penuh perhitungan ke arah polisi, dan pengakuan tentang kunci gudang yang hanya dipegangnya sendiri. Semua itu menjadi catatan penting dalam penyelidikannya.
Malam itu, suasana desa berubah menjadi kabut duka. Orang-orang berkumpul di surau kecil, membaca doa bersama untuk arwah para korban. Anak-anak dipeluk erat oleh ibu mereka, dilarang mendekati area pondok. Cerita-cerita liar mulai beredar dengan cepat. Ada yang menyebut ini murni keracunan makanan. Ada yang bersikeras ini adalah ulah makhluk gaib penunggu kebun. Ada pula yang mulai berani berbisik, mungkin ini ulah manusia. Di sebuah ruang kecil di balai desa yang dijadikan posko sementara, Kompol Hendra menulis laporan awalnya. 3 hal penting ia garis bawahi. Pertama, 25 korban tewas dengan gejala yang sama, sangat cepat dan serentak. Ini mengindikasikan racun yang sangat kuat. Kedua, semua sisa makanan, terutama nasi, harus segera diperiksa di laboratorium forensik. Ketiga, emosi dan keterangan Ibu Siti Rahmah perlu diawasi lebih lanjut. Ia menutup buku catatan lusuhnya, lalu menatap ke arah pondok yang masih dipagari garis polisi. Dalam hatinya ia berkata, kebenaran tidak akan lama bersembunyi. Air mata palsu mungkin bisa menipu sesaat, tetapi fakta akan berbicara lebih lantang. Pagi di puskesmas Desa Pematang Johar berjalan lambat. Udara masih terasa lembab setelah semalam gerimis turun sebentar. Dari balik jendela kaca yang buram, sinar matahari berusaha masuk, tetapi awan tipis yang menggantung di langit menutupinya. Di dalam sebuah kamar sederhana, Joko Santoso terbaring dengan tubuh lemah. Ruam merah akibat alerginya mulai surut setelah diberi obat, tetapi wajahnya tetap pucat dan matanya kosong. Seorang brigadir polisi berjaga di depan pintu kamarnya. Kursinya diletakkan tepat di tengah lorong. Ia diperintahkan langsung oleh Kompol Hendra untuk tidak membiarkan siapapun masuk tanpa izin. Saksi ini terlalu penting, pikir Hendra. Jika Joko hilang atau celaka, maka misteri 25 nyawa yang terenggut itu bisa terkubur selamanya. Kompol Hendra masuk ke kamar dengan langkah pelan. Ia membawa buku catatan lusuhnya dan sebuah pena yang tintanya sudah menipis. Sambil duduk di samping ranjang, ia menatap Joko dengan penuh empati. Suaranya ia buat setenang mungkin. Joko, saya tidak ingin memaksamu, tapi ingatanmu sangat berarti. Coba ceritakan lagi pelan-pelan, apa yang kamu lihat dan dengar pagi itu sebelum kamu dibawa ke puskesmas. Joko menarik napas panjang. Tangannya gemetar ketika ia mengusap wajahnya. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Pagi itu, kami sarapan seadanya, Pak. Nasi dingin sisa semalam. Saya makan tergesa-gesa. Tidak sadar ada serangga kecil masuk ke mulut saya. Setelah itu dada saya terasa panas, kulit saya gatal luar biasa. Saya muntah-muntah, dan teman-teman panik. Mereka bilang saya harus segera dibawa ke puskesmas. Ia berhenti sejenak, menelan ludah yang terasa pahit, lalu melanjutkan. Mbak Lestari, yang biasa memasak, waktu itu bilang mau ke pasar sebentar, beli kecap, gula, sama teh. Ia keluar sekitar jam 9 kurang. Jadi, dapur kosong. Saya masih tergeletak di tikar di ruang tengah, lemas, tidak kuat berdiri. Saat itulah saya dengar bunyi tutup panci nasi di ketupelan. Kompol Hendra mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Matanya menatap serius. Bunyi panci diketuk? Apakah kamu yakin itu bukan suara angin? Joko menggeleng pelan. Awalnya saya kira angin, Pak. Tapi, beberapa detik kemudian, saya melihat bayangan orang melintas di jendela dapur.
Dia pakai topi gelap. Jalannya cepat sekali. Saya tidak bisa lihat wajahnya dengan jelas. Mata saya juga sudah berkunang-kunang. Setelah itu, saya dibawa teman-teman ke puskesmas. Hendra mencatat dengan cepat. Jeda waktu saat dapur kosong, sekitar 20 menit. Mbak Lestari pergi ke pasar. Saat itu ada bunyi tutup panci dan bayangan orang bertopi. Fakta-fakta itu semakin menguatkan kecurigaannya. Ia tahu, racun tidak datang dengan sendirinya. Ada tangan manusia yang menaruhnya di sana. Sementara itu, di rumah utama kebun, Ibu Siti Rahmah masih duduk lemas di bangku bambu, dikelilingi beberapa tetangga yang mencoba menghiburnya. Matanya sembab, wajahnya pucat. Sesekali ia meratap, mengatakan bahwa para pekerja itu sudah seperti anak-anaknya sendiri. Namun, kompol Hendra yang datang menemuinya tidak larut dalam kata-kata penuh iba itu. Ia bertanya dengan suara datar, "Ibu, saya butuh kunci gudang bahan pangan. Siapa saja yang memegang kunci itu selama ini?" Ibu Siti menelan ludah, suaranya bergetar. "Kunci. Kunci ada pada saya, Pak. Tidak ada yang lain." "Kenapa Bapak tanya soal kunci?" Hendra menatap lurus ke mata perempuan tua itu. "Karena kunci menentukan siapa yang bisa menyentuh bahan makanan tanpa ada pengawasan." Pertanyaan itu membuat suasana hening. Warga yang duduk di sekitar saling berpandangan, bingung dengan arah pembicaraan itu. Tetapi Hendra tidak melanjutkan. Ia hanya mencatat, lalu berdiri pelan. Dalam benaknya, semakin jelas bahwa jalur menuju kebenaran ada pada orang-orang yang memiliki akses ke dapur dan gudang. Di sisi lain, seorang bocah kurus bernama Irfan berdiri memperhatikan dari kejauhan. Anak berusia 12 tahun itu masih menggenggam buku tulis lusuhnya. Ia memberanikan diri mendekat pada seorang polisi muda yang berjaga dan berbisik pelan. "Pak, tadi pagi sebelum kejadian, saya lihat mobil putih berhenti di dekat gudang. Ada abang tinggi pakai kacamata turun sebentar, seperti Mas Fadli." Polisi muda itu segera melaporkan informasi tersebut kepada Hendra. Hendra mengangguk pelan. Pikirannya langsung mengait pada satu nama yang sejak tadi mengganggu kepalanya, Fadli Rahman, anak tunggal Ibu Siti Rahmah. Pemuda itu baru muncul di lokasi setelah kejadian, dengan wajah yang terlalu tenang, pakaian yang terlalu rapi, dan alibi bahwa ia seharian berada di Medan. Tetapi bagi Hendra, sesuatu yang terlalu rapi dan sempurna justru patut dicurigai. Malam itu, posko polisi semakin sibuk. Tim forensik datang membawa kotak-kotak peralatan. Mereka memotret, menandai, dan mengumpulkan sisa-sisa makanan dari pondok. Panci nasi yang masih ada sisanya diambil dengan sangat hati-hati menggunakan sarung tangan ganda, lalu disegel dalam kantong khusus. Wajan dan mangkuk sayur pun ikut diamankan. Semua itu akan segera dibawa ke laboratorium untuk dianalisis. Hendra memberi perintah yang jelas. "Ambil semua sisa nasi. Jangan lewatkan serpihan sekecil apapun di tepi panci. Jika ada racun, kemungkinan besar masuk lewat nasi." "Kenapa nasi?" "Karena semua orang pasti makan nasi. Jika racunnya tidak berbau dan tidak berwarna, mereka tidak akan curiga." Di luar, warga masih berkumpul. Sebagian membaca doa, sebagian hanya berbisik dengan wajah penuh ketakutan. Desa yang biasanya damai itu kini seakan terjebak dalam kabut misteri. Orang-orang mulai takut untuk makan bersama. Mereka khawatir tragedi yang sama bisa terulang. Di puskesmas, Joko masih terbaring.
Air matanya jatuh pelan membasahi pipinya. Ia teringat wajah teman-temannya yang pagi tadi masih tersenyum dan bercanda. Kini, semuanya telah hilang. Ia merasa bersalah karena selamat. Tetapi di sisi lain, ia tahu hanya dia yang bisa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pagi itu. Kompol Hendra berdiri di depan jendela posko, menatap malam yang basah oleh embun. Dalam hatinya ia berbisik, kebenaran ini rapuh, tetapi selama Joko masih hidup, masih ada harapan. Namun, ia juga sadar, bayangan orang bertopi itu tidak akan berhenti begitu saja. Selama saksi masih ada, bahaya akan selalu mengintai. Malam di desa Pematang Johar turun dengan lambat. Kabut tipis menggantung di antara pohon-pohon durian, seakan berusaha menutup luka yang baru saja terbuka. Tetapi bagi Kompol Hendra Wijaya, malam itu bukan untuk tidur. Ia duduk di posko darurat, ditemani cahaya lampu minyak dan tumpukan berkas. Pikirannya terus mengulang cerita Joko tentang suara panci yang diketuk dan bayangan orang bertopi. Potongan-potongan kecil itu masih menggantung, belum membentuk sebuah gambar yang utuh. Di tengah kesibukan itu, seorang polisi muda masuk, membawa seorang bocah kurus bersamanya. Bajunya tampak lusuh, dan tangannya memegang erat sebuah buku tulis. Bocah itu adalah Irfan, anak yatim piatu yang sejak kecil sering membantu para pekerja kebun demi upah sekadar untuk membeli nasi dan jajanan sekolah. Polisi muda itu berbisik, "Komandan, anak ini bilang ada yang ia lihat pada pagi sebelum kejadian." Hendra menatap Irfan, lalu tersenyum tipis untuk menenangkannya. Ia tahu anak seusia ini bisa ketakutan jika ditanya dengan nada yang keras. Ia menunduk agar wajahnya sejajar dengan wajah bocah itu, lalu bertanya dengan lembut, "Irfan, apa yang kamu lihat pagi itu?" Irfan menelan ludah. Suaranya kecil, hampir tenggelam oleh dengung suara serangga malam. Saya lihat mobil putih berhenti di dekat gudang, Pak. Ada abang tinggi pakai kacamata turun sebentar. Di kaca belakang mobilnya ada stiker huruf A. Setelah itu, saya lihat orang itu jalan cepat ke arah dapur. Kompol Hendra menegakkan tubuhnya. Ia tahu persis siapa yang dimaksud oleh anak itu. Di desa ini, hanya ada satu mobil putih dengan stiker huruf A di kaca belakangnya. Itu adalah mobil milik Fadli Rahman, anak tunggal Ibu Siti Rahmah. Hendra menatap Irfan lagi, memastikan. "Apakah kamu yakin?" Bocah itu mengangguk pelan, lalu menggenggam bukunya lebih erat. "Saya takut, Pak. Tapi saya benar-benar lihat." Polisi muda yang membawanya menepuk bahu Irfan, memberinya keberanian. Hendra menulis catatan singkat di bukunya, mobil putih dengan stiker A. Abang tinggi pakai kacamata. Bayangan orang bertopi di jendela dapur. Semua petunjuk itu mulai mengarah pada sosok yang sama. Tetapi Hendra tidak ingin terburu-buru. Ia tahu, kecurigaan saja tidak cukup. Harus ada bukti kuat yang bisa berdiri tegak di pengadilan. Ia menatap Irfan dengan penuh penghargaan. "Terima kasih, Nak. Kamu berani sekali. Tidak semua orang berani bicara. Suara kecilmu ini sangat berarti." Setelah Irfan diantar pulang oleh seorang polisi, posko kembali hening. Hendra membuka peta kecil desa yang ia gambar seadanya di atas kertas. Ia menandai posisi gudang, pondok, dan jalan kecil tempat mobil bisa berhenti tanpa terlihat jelas dari jalan utama. Jarak dari gudang ke dapur pondok tidak jauh.
cukup bagi seseorang untuk mengambil sesuatu lalu kembali sebelum ada orang lain yang menyadari. Di rumah utama kebun, Ibu Siti Rahmah masih duduk di kursi bambu, ditemani beberapa tetangga. Wajahnya tetap pucat. Sesekali ia meratap lirih. Namun bagi Hendra, tangisan itu semakin hari semakin terasa hambar. Ia menulis catatan baru di bukunya, tangisan lantang tanpa air mata. Kunci gudang hanya dipegang oleh ibu. Anak laki-laki punya mobil putih dengan stiker A. Semua catatan itu kini terasa semakin tebal maknanya. Sementara itu, Fadli Rahman baru muncul menjelang malam. Ia datang dengan kemeja rapi, rambut disisir kelimis, dan wajah yang tenang. Ia mengaku seharian berada di Medan, dan ia punya bukti struk dari kedai kopi serta nota hotel untuk mendukung alibinya. Tetapi bagi Hendra, sesuatu yang terlalu rapi dan sempurna justru menimbulkan kecurigaan. Orang yang benar-benar tidak bersalah biasanya akan terlihat canggung, bingung, atau gelisah. Fadli sebaliknya, ia terlalu siap. Hendra tidak langsung menghadapinya. Ia tahu setiap langkah harus dihitung dengan cermat. Satu kesalahan bisa membuat pelaku lari atau barang bukti menguap. Ia hanya menatap dari kejauhan, memperhatikan setiap gerak-gerik Fadli. Pemuda itu berbicara singkat kepada beberapa warga, lalu duduk menemani ibunya. Wajahnya datar, seolah tak terguncang sama sekali oleh tragedi yang baru saja merenggut nyawa 25 orang di kebun milik keluarganya. Di puskesmas, Joko masih berbaring lemah. Ia sempat mendengar kabar bahwa ada seorang anak kecil yang melihat mobil putih di dekat gudang. Air matanya kembali jatuh. Ia berkata pelan kepada brigadir yang menjaganya, "Pagi itu saya benar-benar dengar suara panci, Pak. Kalau benar ada orang yang masuk, itu pasti terjadi saat saya sudah lemah. Teman-teman saya tidak tahu apa-apa. Mereka hanya makan seperti biasa." Brigadir itu mencatat singkat, lalu segera melapor pada Hendra melalui radio. Potongan informasi itu semakin menguatkan gambaran di kepala Hendra. Ada jeda waktu ketika dapur kosong. Ada suara panci diketuk. Ada bayangan orang bertopi. Ada mobil putih dengan stiker huruf A. Semua potongan itu seperti kepingan puzzle yang mulai saling menempel. Namun Hendra tahu, bukti lisan saja tidak cukup. Ia butuh jejak yang nyata. Maka malam itu juga, ia memerintahkan timnya untuk memeriksa kembali gudang dan halaman di sekitar rumah utama. Setiap sudut diperiksa, setiap benda difoto. Di salah satu sudut rak tempat penyimpanan beras, ditemukan sebuah kantong plastik kecil berisi butiran-butiran berwarna ungu. Polisi segera menyegelnya sebagai barang bukti. Hendra memandang tajam kantong itu. Ia tahu betul, warna itu bukan hal yang biasa. Itu adalah warna pestisida berbahaya. Malam semakin larut, tetapi mata Hendra tetap tajam. Ia menatap barang bukti di tangannya, lalu menutup buku catatan lusuhnya dengan satu kalimat tegas, "Kebenaran mulai punya wajah." Hari itu, langit di atas pematang Johar tampak berat. Awan kelabu menggantung rendah, seakan ikut menekan hati warga yang masih belum pulih dari duka. Namun di Polres Deli Serdang, ruangan penyidik dipenuhi dengan kesibukan yang tegang. Telepon terus berdering, suara printer berderak, dan layar komputer menampilkan data-data yang telah ditunggu-tunggu sejak kemarin. Kompol Hendra Wijaya berdiri di tengah ruangan, matanya tajam menatap sebuah layar monitor. Tim IT baru saja menerima balasan resmi dari provider seluler. Data BTS, Base Transceiver Station, dari ponsel milik Fadli Rahman akhirnya keluar.
Seorang teknisi membaca hasilnya dengan suara tegas. Pak, sinyal ponsel atas nama Fadli Rahman tercatat aktif di menara pemancar yang berada di dekat kebun antara pukul 9.10 hingga pukul 9.30 pada pagi hari kejadian. Setelah itu, sinyalnya hilang, kemungkinan ponsel dimatikan, dan baru muncul lagi di area kota Medan sekitar pukul 13.35. Ruangan itu seketika hening. Hendra menghela napas panjang, lalu menutup matanya sebentar. Itu berarti, alibi Fadli yang mengaku seharian berada di medan runtuh begitu saja. Fakta digital tidak bisa disangkal. Seorang anggota lain menambahkan laporan dari lapangan. Komandan, ada warga yang sempat memotret mobil putih milik Fadli di tikungan jalan desa sekitar pukul 9.22 pagi itu. Mobil yang sama, dengan stiker huruf A di kaca belakangnya. Hendra mencatat dengan cepat. Data BTS, foto dari warga, dan kesaksian Irfan yang melihat mobil putih berhenti di dekat gudang, semuanya saling menguatkan. Bayangan orang bertopi di jendela dapur yang diceritakan oleh Joko pun kini semakin jelas arahnya. Namun, ia tahu bukti teknis saja belum cukup untuk menjerat seseorang. Harus ada sebuah rantai yang lengkap, racun, akses ke gudang, waktu saat dapur kosong, dan siapa yang berada di sekitar lokasi pada saat itu. Semua itu harus dirangkai dengan rapi agar tidak ada celah di pengadilan nanti. Sore itu, laporan lengkap dari laboratorium forensik juga tiba. Suara peneliti di ujung telepon terdengar tegas. Sampel nasi, sayur, dan sisa muntahan korban positif mengandung karbamat dengan konsentrasi sangat tinggi, identik dengan senyawa karbofuran. Ada residu yang sama pada bagian dalam tutup panci dan pada sebuah sendok stainless kecil yang ditemukan di rak dapur. Kesimpulan awal, racun dimasukkan ke dalam nasi setelah nasi matang. Kompol Hendra mendengarkan dengan rahang yang mengeras. Racun dimasukkan setelah nasi matang. Artinya, pelaku tahu persis kapan waktu yang tepat saat dapur sedang kosong. Ia membuka kembali catatannya. Pukul 9 kurang, Lestari pergi ke pasar. Sekitar 20 menit kemudian, terdengar bunyi panci. Bayangan orang bertopi terlihat di jendela, dan pada saat yang hampir bersamaan, mobil putih dengan stiker A berhenti di dekat gudang. Potongan-potongan puzzle itu kini nyaris lengkap. Hendra menatap anak buahnya. Suaranya rendah tapi tegas. Kita harus jaga Joko lebih ketat lagi. Dia adalah saksi kunci kita. Kalau benar ada orang yang berusaha membungkamnya, itu berarti kita sudah semakin dekat pada pelakunya. Jangan beri celah sedikit pun. Di sisi lain, ia tahu perlawanan akan semakin keras. Rentenir yang terus menekan keluarga pemilik kebun, rasa malu karena terlilit utang, dan ambisi untuk menutup aib. Semua itu bisa menjadi alasan bagi seseorang untuk melakukan hal yang tak masuk akal. Malam harinya, ia memanggil Fadli Rahman ke Polres untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Pemuda itu datang dengan kemeja rapi, wajah yang masih tenang, dan didampingi seorang pengacara muda. Senyumnya tipis, seperti orang yang yakin bisa mengendalikan keadaan. Hendra menatapnya lurus. Saudara Fadli, data BTS menunjukkan bahwa ponsel Anda berada di sekitar kebun antara pukul 9.10 sampai pukul 9.30 pada pagi hari kejadian. Ini bertentangan dengan pernyataan Anda yang mengaku seharian berada di Medan. Wajah Fadli menegang sesaat. Lalu ia mencoba tersenyum. Saya mungkin sempat lewat sebentar, Pak, untuk mengantar barang. Tapi saya tidak masuk ke dapur. Saya tidak tahu apa-apa soal racun.
Hendra tidak terburu-buru. Ia hanya mengajukan pertanyaan yang paling sederhana, tetapi paling menusuk. Barang apa yang saudara antar, dan siapa yang memintanya? Fadli terdiam lama. Jemarinya mulai mengetuk-ngetuk meja. Ritmenya kacau. Pengacaranya berusaha menengahi, tapi Hendra tetap menatap lurus tanpa bersuara, menunggu. Keheningan itu terasa lebih menekan daripada kata-kata apapun. Di luar ruangan, matahari mulai tenggelam. Langit berwarna merah keemasan, menutup hari yang panjang dengan sebuah tanda tanya besar. Di desa, warga masih berbisik-bisik tentang suara panci misterius dari pondok yang kosong. Tetapi bagi Kompol Hendra, ia tidak percaya pada bisikan gaib. Yang akan berbicara adalah fakta. Dan malam itu, fakta sudah semakin jelas menunjukkan wajahnya. Pagi di desa Pematang Johar masih diselimuti kabut tipis. Suara burung pipit terdengar sayup-sayup di antara pohon-pohon durian, seolah mencoba mengembalikan ketenangan yang telah hilang. Tetapi bagi para polisi yang berjaga, ketenangan itu hanyalah sebuah ilusi. Mereka tahu, semakin dekat mereka pada kebenaran, semakin besar pula bayangan ancaman yang mengintai. Kompol Hendra Wijaya berdiri di halaman Polres, menatap sebuah mobil tanpa tanda khusus yang diparkir di samping. Di dalamnya, Joko Santoso duduk dengan gelisah, wajahnya pucat. Malam sebelumnya, seorang perempuan yang menyamar sebagai perawat mencoba masuk ke kamarnya dengan membawa suntikan berisi obat penenang. Upaya itu sudah cukup menjadi alasan bagi Hendra untuk memindahkan Joko ke lokasi yang lebih aman. Hendra menepuk bahu Joko sebelum mobil itu berangkat. "Mat, jangan takut. Kami akan menjagamu. Ingat, hanya kamu yang bisa bersuara untuk teman-temanmu." Joko mengangguk. Meskipun bibirnya bergetar, ia menunduk sambil menggenggam sebuah buku doa kecil yang diberikan oleh seorang perawat asli semalam. 2 mobil beriringan perlahan meninggalkan halaman Polres. Mobil pertama membawa Joko dan 2 orang polisi bersenjata. Mobil kedua, sebuah mobil patroli, mengikuti di belakang sebagai pengawal. Jalan desa pagi itu masih basah oleh sisa hujan. Beberapa anak sekolah berjalan kaki dengan tas lusuh di pundak mereka. Orang-orang di pinggir jalan menoleh dengan heran melihat iring-iringan mobil polisi itu. Di sebuah tikungan sempit di dekat area persawahan, 2 orang pria berjaket hitam muncul, menunggangi sebuah sepeda motor bebek. Plat nomor mereka tampak ganjil, seperti ditempel seadanya. Motor itu mengikuti dari kejauhan, lalu perlahan-lahan mendekat. Sopir mobil pertama, seorang brigadir berpengalaman, segera waspada. Ia melirik spion, melihat gerak-gerik yang mencurigakan. Ketika tikungan berikutnya mendekat, motor itu tiba-tiba melaju dengan cepat, mencoba menyerempet sisi mobil. Sopir membanting setir sedikit. Mobil itu bergoyang, tetapi tidak kehilangan kendali. Pria yang dibonceng di motor merogoh saku jaketnya. Bukan pistol yang ia keluarkan, melainkan sebuah botol kaca kecil. Ia melemparkan botol itu ke aspal, tepat di depan mobil. Botol itu pecah, dan cairan di dalamnya menyebar, mengeluarkan bau menyengat yang menusuk hidung. Gas air mata buatan. Kelas abal-abal, tetapi cukup untuk membuat orang panik. Sopir refleks menutup ventilasi udara. Mobil tetap melaju meskipun pandangannya sedikit terganggu. Dari belakang, mobil patroli menyalakan sirinenya. 2 orang anggota polisi bersenjata mengeluarkan laras panjang dari jendela, memberikan tembakan peringatan ke udara. Suara keras itu menggema, membuat kedua pengendara motor itu panik. Ban belakang motor mereka selip di atas kerikil.
Kendaraan itu oleng dan jatuh. Kedua pria itu terpental ke sawah. Satu orang berlari terbirit-birit ke arah ladang, tetapi segera ditangkap setelah terjadi kejar-kejaran singkat. Yang lainnya terperosok ke dalam parit, mencoba bangkit dengan tertatih-tatih, lalu ditangkap juga. Dari saku mereka, ditemukan pisau lipat, masker, dan sebuah amplop coklat berisi uang tunai. Di dalam amplop itu, ada selembar kertas lusuh dengan tulisan tangan, diam atau hilang. Nomor ponsel pengirim juga dicatat di kertas itu. Kabar penyerangan itu cepat sampai ke telinga Kompol Hendra. Ia menerima laporan dengan rahang yang mengeras. Perintahnya singkat. Tahan kedua pelaku. Tarik semua data log panggilan mereka selama seminggu terakhir. Jangan ada yang lolos. Di Polres, interogasi singkat dilakukan. Kedua pria itu berusaha mengelak, tetapi wajah mereka pucat pasi. Dari ponsel salah satu pelaku, terlihat jelas ada beberapa panggilan masuk dari nomor yang sinyalnya kerap muncul bersamaan dengan sinyal ponsel milik Bang Karim, seorang rentenir yang namanya sudah berulang kali disebut dalam penyelidikan. Hendra duduk lama di ruang kerjanya, menatap papan besar yang penuh dengan catatan dan foto. Kini, rantai kejahatan itu mulai terlihat jelas. Fadli Rahman terlilit utang besar pada rentenir. Ibu Siti Rahmah memegang kunci gudang. Racun dimasukkan ke dalam nasi. Upaya pembunuhan massal terjadi. Dan ketika satu-satunya saksi hidup muncul, ada orang yang langsung mencoba membungkamnya, baik dengan cara halus maupun cara kasar. Di desa, warga mendengar kabar penyerangan itu dengan wajah yang semakin cemas. Ada yang mulai percaya bahwa tragedi ini bukan lagi sekadar keracunan, melainkan sebuah perbuatan manusia yang keji. Di warung kopi, bisik-bisik terdengar. Siapa yang begitu tega? Kenapa harus dibunuh semua? Apakah hanya karena uang? Sementara itu, Joko telah dipindahkan ke sebuah rumah aman di pinggiran kota. Lokasi itu hanya diketahui oleh segelintir orang dari tim inti. Ia duduk di sebuah kamar sederhana, ditemani seorang polisi yang bergantian berjaga. Malam itu, ia berdoa lama, memohon kekuatan. Dalam hatinya, ia tahu nyawanya masih diburu. Tetapi ia juga tahu, kebenaran hanya bisa berdiri tegak kalau ia tetap hidup. Kompol Hendra berdiri di beranda rumah aman itu, menatap jauh ke langit malam. Angin membawa bau tanah basah dari sawah di sekitar. Dalam hatinya ia berkata, ini bukan lagi sekadar perkara pembunuhan. Ini sudah menyentuh urat nadi ketakutan seluruh desa.